Ya, putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep lagi-lagi menarik perhatian, terutama setelah tadi video yang Anda lihat bagaimana pernyataan Kaisang secara resmi menunjukkan mengutarakan niatnya untuk terjun ke dunia politik, bahkan nggak tanggung-tanggung untuk maju sebagai calon wali kota Depok. Dan niat Kaisang ini juga direspon oleh sejumlah partai politik, mulai dari PDIP, partai besar, sampai PSI yang mungkin belum punya representasi untuk daerah Depok sendiri. Pertanyaannya kemudian adalah, Kaisang nyalon strategi politik atau sekedar gimmick? Kita akan bahas di dua sisi malam hari ini bersama saya, Dwi Anggia. Kira-kira seperti apa kans dari putra bungsu Presiden Jokowi untuk maju di wali kota Depok? Kita akan bahas malam hari ini. Sudah ada sejumlah narasumber yang bergabung bersama saya. Dari ujung sebelah sana ada Bung Henry Satrio, selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Sehat-sehat. Ya, Alhamdulillah. Ada Prof Musni, selamat malam Prof. Apa kabar? Malam, apa kabar? Sudah lama gak ketemu ya? Oh, udah lama gak ketemu. Di sebelah kiri saya nih ada mantan nih rekan sejawat saya dulu nih, Sheryl Tansil, ketua DPP PSI ya sekarang ya. Betul. Apa kabar Sheryl? Baik, Anggia. Ingat zaman dulu liputan bareng ini kayaknya. Iya, malam-malam bareng kita liputannya. Di ujung sana ada Mbak Lely Aryani, pengamat politik, calon guru besar nih. Amin. Selamat malam. Selamat malam Mbak Anggi. Sehat, Mbak Assalamualaikum Lely. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah sama-sama saksikan ya Bapak Ibu ya, bagaimana Kaisang dengan sangat serius tuh mengeluarkan video akan terjun sebagai Depok pertama, dia menyebutnya, untuk terjun di Depok pertama. Saya mau nanya dulu nih ke Sheryl. PSI partai baru, partainya anak muda emang. Tapi di Depok kan belum punya representasi nih di DPRD. Tapi udah pengen serius banget nih mau ngusung-ngusung Kaisang. Boleh tahu nggak kenapa ngebet banget ngusung Kaisang PSI? Ya, mungkin latar belakangnya dulu ya yang udah saya ulang-ulang di berbagai podcast dan juga di berbagai wawancara media. Sebenarnya pertama ini datang dari para pengurus PSI di Depok. Karena mereka kan yang mengerti, lebih tahu bagaimana kondisi sosial di sana, bagaimana kondisi dan aspirasi masyarakat sana. Dan ada aspirasi-aspirasi bagaimana kita mengubah wajah Depok yang 20 tahun dari kepemimpinan dari istilahnya ya rezim yang sama begitu ya. Tapi dikuasai PKS tuh Depok ya, tuh, dan 20 tahun udah ganti-ganti. Betul, dan by statistik angka-angkanya itu ya misalnya Setara Institut berkali-kali menobatkan Depok sebagai kota intoleran. Juga ini saya bawa data dulu ya, dari BPS tahun 2022 aja Depok ini masih penganggurannya 7,82%, ini di bawah maksudnya masih lebih tinggi daripada angka pengangguran nasional yang hanya 5%-an. Lalu pendapatannya juga masih rendah, ini bahkan pendapatannya juga masih di bawah pendapatan Jabar begitu. Nah, dari data yang Anda keluarkan, Anda yakin Kaisang bisa merubah semua itu nih kayaknya nih? Jadi begini, PSI itu nggak pernah ujuk-ujuk ada ide ting gitu, terus kita pilih. Biasanya kita akan bagaimana aspirasi, dan waktu itu memang coba didorong beberapa nama, termasuk Valdo Maldini juga sempat kita dorong ya. Dan ada beberapa nama dari partai-partai lain, ada dari PKB juga, ada Gerindra, ada Golkar, ada PDIP juga. Dan melihat bagaimana animo anak muda dan juga masyarakat luas di sana, misalnya waktu itu ada satu platform Instagram yang paling viral di Depok, namanya Depok 24 Jam. Itu sempat 80% tingkat kepemilihan pada saat mereka bikin polling ya. Kalau sekarang sih tadi saya barusan cek masih sekitar 50-an%. Jadi ada nama-nama lain juga, ada sekitar 5 calon yang mereka ajukan. Itu dari anak situ muda semua ya? enggak anak muda, variasi, tapi ini kan polling dari Instagram. Nah, lalu DPP menerima masukan dari PSI Depok. Disampaikan, kita ada ide nih gimana kalau kita majukan. Nah, melihat alasan-alasan mereka dan juga bagaimana animo masyarakat Depok, ya DPP bilang oke, silahkan. Karena kita juga mau membuat suatu sistem yang egaliter ya, bagaimana DPD kita juga boleh bekerja. Jadi nggak harus semua didikte oleh DPP. Nah dari situ mulai mereka bikin baliho begitu kan. Nah setelah ada baliho, Kaisang bilang fotonya nggak oke, malah Kaisang kasih foto lagi gitu. Oh, dikasih langsung sama Kaisang juga nih. Jadi Kaisangnya malah ini fotonya yang bener aja. Dan istrinya suka bercanda kan, baca Twitter kan. Tolong kalau semua media atau podcast atau apapun itu kalau foto suami saya tolong yang udah glow up, udah capek-capek gitu kan saya kan. Nah ini menarik nih Sheryl, Kaisang sendiri tuh komunikasi berarti sama PSI ya? Komunikasi. Sejauh apa sih keseriusannya untuk maju di wali kota Depok ini? Jadi gini, semua orang tuh memang bertanya ke kita ya, ini beneran apalagi tiba-tiba ada video itu kan. Kalau kami di DPP melihatnya, kita nggak berani bilang itu video deklarasi. Karena kita tidak mau melangkahi Kaisang sebagai pribadi, apalagi kan kita mau hubungannya bagus dong, kita kan udah belajar lah yang katanya kemarin Pak Ganjar kita dibilang melangkahi gitu ya. Nah jadi saya rasa yang Kaisang ini kita maunya mulus lah, karena apa? Meskipun dia bukan kader PSI, tapi PSI ingin menjadi sebuah kendaraan bagi orang-orang yang memang dianggap
kredibel, punya capability, dan memang rakyat ada ingin mendorong. Wait, Gitu. sebelum kita jauh ngomong sampai ke deklarasi, ini artinya Kaisang udah komunikasi sama PSI kalau dia serius punya niat untuk terjun ke politik. Nah Udah kalau ngomong itu langsung. bisa dilihat dari berbagai wawancara ya. Saya nggak mau meminjam mulut Kaisang, tapi yang jelas dinilai sendiri karena memang semua wartawan bilang ini jangan-jangan gimmick karena kan ini anak muda ya.